pendidikan dengan sistem informasi kesehatan. Itu akan berbeda lagi nanti. Tentu nggak akan dibutuhkan gitu ya, data dari suhu atau data dari riwayat penyakit seseorang ya itu dipakai di pendidikan. Itu kan nggak mungkin gitu kan. Kemungkinan yang sangat kecil sistem informasi pendidikan membutuhkan data kesehatan dan riwayat penyakit yang diderita oleh seseorang. Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan di dalam suatu organisasi kita bangsa misalkan, nanti sistem informasi keuangan tentu akan berbeda lagi dengan sistem informasi pendidikan. Bahkan sistem pendidikan sendiri pun dibagi lagi nih. Apakah yang nanti akan membuatnya dan mengaturnya itu adalah mahasiswa, pengajar, atau staf pendidikan, atau staf pendidik ya. Tentu itu akan berbeda-beda, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, tujuan dari sistem informasi itu untuk memenuhi kebutuhan informasi semua manajer dalam perusahaan. Jadi, pertama tadi ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan. Tentu saya seorang pengajar dan dosen tidak membutuhkan data riwayat keuangan saya. Yang lebih membutuhkan data riwayat keuangan itu kan mahasiswa. Ya, bisa tuh lihat rekornya, semester pertama sudah lunas atau belum, semester kedua sudah lunas atau belum, terus juga biaya wisuda misalkan sudah dibayarkan atau belum. Nanti kan yang lebih membutuhkan kalian. Maka nggak mungkin saya sebagai pengajar atau dosen membutuhkan data tersebut. Oke. Nah, proses manajemen nanti ini lebih kepada proses manajemen sistem informasi itu dibagi ke dua kelompok besar, yaitu perencanaan dan pengendalian. Nanti di perencanaan ya tentu sebelum dibuat sistem informasi ya manajemen akan merencanakan nih kira-kira kebutuhan di desain ya, atau dilihat lagi, didata lagi kebutuhan usernya itu apa aja. Jadi kalau tahapan perencanaan sudah selesai, selanjutnya adalah tahap pengendalian. Ya, karena kan perencanaan itu nanti, oke, direncanakan sistem akan dibentuk sekian, atau sistem akan dibentuk sebagaimana ini data dari user yang akan dibutuhkan. Setelah perencanaan selesai nanti akan diproses, gitu kan ya. Proses terus dikembangkan, terus dicoba gitu. Nah, setelah itu kan tahapan selanjutnya tentu nggak akan terus direncanakan. Nanti akan adanya proses yang namanya pengendalian. Jadi di situ berlaku seorang manajer taruhlah atau seorang supporter untuk mengendalikan dan memantau dari sistem informasi. Contohnya ada user atau seseorang yang ternyata pas coba itu kok kayak ada yang kurang nih, apa yang kurang? Ini kan biasanya ada kritik saran atau ada biasanya kolom komentar dan lain sebagainya. Yang itu berguna untuk si pengembang sistem yang harapannya kebutuhan dari user itu terpenuhi. Jadi mulai di situ ada pengendalian, peremajaan, kan nanti perlu tuh. Taruhlah mahasiswa itu kan nggak selamanya jadi mahasiswa. Nanti dia akan berubah statusnya menjadi alumni. Nanti ada pemantauan tuh, nggak mungkin dong gitu kan ya. Data mahasiswa dari sebuah universitas itu selamanya dia akan menjadi mahasiswa. Kalau misalkan selamanya akan jadi mahasiswa, maka yang ada adalah nanti database dari data mahasiswa akan membludak. Mending setelah dia statusnya berubah menjadi alumni gitu ya, nanti data mahasiswa juga berubah. Jadi data alumni juga sudah terekam sendiri, data mahasiswa juga sudah terekam sendiri. Itu yang disebut dengan pengendalian. Lalu beranjak ke informasi berdasar level organisasi. Akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, operasional itu yang paling rendah atau yang paling sering mengakses sistem informasi. Lalu nanti ada level fungsional, lalu yang ketiga ada level manajerial. Nah, kenapa muncul level organisasi itu masing-masing? Karena memang kembali tadi ya, setiap organisasi bahkan levelnya itu juga berbeda. Seorang manajer dengan seorang asisten manajer dengan seorang supervisor lalu juga agent lapangan itu akan berbeda.
bagian keuangan yang melihat dan menganalisa pergerakan dari keuangan organisasi akan berbeda sistemnya dengan seorang manajer yang memantau setiap bagian sistem informasi yang ada. Karena kan nanti manajer lihat tuh, oh sistem keuangan aman. Oke. Misalkan lagi sistem pemasaran aman. Lalu sistem sumber daya aman. Nanti kan akan berbeda tampilan dari sistem informasi. Nanti ketika kalian merancang sebuah sistem informasi, kalian lihat di situ, dia level organisasinya sebagai apa. Nah, ini pun juga bisa nanti ketika kalian ya mau membuat sebuah tugas akhir, entah kalau misalkan di Berita Bangsa boleh atau enggak ya, membuat pengembangan dari sistem informasi. Nah, kalian bisa mengembangkan gitu ya. Bahkan di level organisasi bisa tuh beberapa mahasiswa yang melihat taruhlah e-learning dari Universitas Berita Bangsa. Nah, nanti akan dibagi levelnya, operasional, fungsional, manajerial. Nah, masing-masing mahasiswa bisa lihat tuh kira-kira pengembangan dari operasional seperti jadi itu tugas akhir permasalahannya. Fungsional juga, oh ternyata ada yang kurang kalau menurut tokoh siapa atau menurut pengamat siapa, ditambahkan. Oh ternyata kurang untuk fungsional itu user tertentu membutuhkan sistem tertentu, ternyata kurang. Nah kalian bisa mengembangkan di level fungsional. Oke. Terus kita lanjut ke level operasional, di mana level operasional sendiri membantu manajer operasional dalam memantau kegiatan dan transaksi rutin harian. Di sini yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita tekankan, biasanya level operasional itu rutin harian ya, transaksi rutin harian. Ya, contohnya pada sistem keuangan. Sistem keuangan, ya, misalkan setiap hari itu penjualan terus ada, produksi atau pembelian terus ada. Nanti sistemnya akan khusus untuk bidang operasional atau teknis, biasanya lebih mudah ya dalam organisasi. Maka yang dikembangkan dari sistem informasi tersebut ya berkaitan dengan nanti yang penting adalah data setiap hari bisa dijumlahkan. Oke. Atau setiap hari pun juga datanya itu akan berkurang. Nah, maka nanti bagaimana sih pengaturan dari sistem informasinya. Selain itu juga pada level operasional dia menyimpan berbagai aktivitas elementer dan transaksi dari organisasi tersebut. Intinya adalah biasanya orang-orang teknis yang akan mengakses sistem informasi membutuhkan sistem informasi tertentu yang bisa fleksibel dan efektif untuk kegiatan sehari-hari. Ya, jadi biasanya lebih kompleks karena banyak komponen-komponen yang harus didata, banyak komponen-komponen yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Nah, di sini ada tabel ya, aktivitas dan deskripsinya dari level operasional produk itu. Pertama, ketika kita berbicara sistem ada input, proses, dan output biasanya ya. Nah, ini contohnya di sistem pengajian. Jadi, sistem pengajian ini kan nanti ada tuh data tiap hari presensi pegawai masuk. Ya. Atau pada hari tersebut ada yang cuti, maka nanti sistem pengajiannya akan dikurangi atau dihitung seperti apa. Atau pada hari tersebut, seorang pegawai ternyata membuat sebuah inovasi. Jadi ada reward di situ, nanti kan ditambahkan pada hari tersebut. Atau pegawai sedang kunjungan keluar. Atau ternyata pegawai ada yang sakit, jadi butuh gaji itu ditambah dari sisi tunjangan kesehatan. Nah, ini di contoh operasional. Input nanti yang masuk adalah transaksi, lalu prosesnya nanti akan ada mengupdate. Jadi ini sekaligus nanti pada pembahasan dari database ada ya istilah update, ada istilah create, ada istilah delete. Ini karena dia membutuhkan pembaruan data tiap hari gitu ya, maka akan ada nanti pengupdatean untuk prosesnya. Lalu outputnya tadi setelah ada transaksi maksud, update, transaksi masuk, di-update, kemudian akan memunculkan atau menghasilkan laporan. Siapa usernya? Karena ini operasional biasanya teknis sih, teknis atau lapangan gitu ya. Atau bahasa ini apa sih biasanya? Bahasa pabriknya itu orang yang operasional sih ya, operasional. Pengambilan keputusannya sangat terstruktur karena sudah
sudah ada SOP-nya, sudah ada ketentuan, ya ya udah, kayak si pembuat sistem atau si manajer maunya pada level operasional kegiatannya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka nanti di level operasional ya dia hanya mengikuti aja karena sudah terstruktur. Itu level operasional. Jadi pengembangan sistemnya kalian bisa mengembangkan di bagian operasional yang ada. Lalu pada level fungsional nih, buat orang-orang yang nanti ternyata pengen melihatnya pengembangan dari level fungsional. Nah, level fungsional ini pada tadi ya, level organisasi, pertama pada level fungsional itu tujuannya adalah mendukung knowledge worker dan data worker di sebuah organisasi. Jadi biasanya sih levelnya di atas sedikit dari level operasional. Terus yang kedua, membantu mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam bisnis. Jadi dia si level fungsional tuh dapat di dalam 1 minggu atau 1 bulan tuh mendapat data penjualan, terus mendapat data customer gitu kan ya. Oh ternyata setelah dilihat kebutuhan user gitu ya, atau kebutuhan customer itu pada bulan ini berbeda. Ini kan akan ada pengetahuan baru di dalam bisnis. Nah, ketika ada pengetahuan baru di dalam bisnis, maka nanti pada perusahaan tersebut, pada bulan itu harus mengembangkan apa. Nah, ini disebut dengan mengintegrasikan pengetahuan baru. Lalu membantu organisasi untuk mengendalikan pekerjaan administrasi. Oh, ternyata pada level fungsional, administrasi biasanya berada di fungsional. Karena tadi, administrasi itu biasanya mengkolek atau mengumpulkan data-data operasional yang ada, atau data-data operator yang ada. Lalu levelnya tadi ya, manajer menengah, jadi di bawah manajer, di atas operasional. Oke, nah nanti ternyata dari literatur yang saya baca, pada level fungsional itu ada tujuan untuk pengendalian dan pengambil keputusan. Lalu di situ akan ada sistem-sistem yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada sistem pakar, lalu jaringan saraf tiruan. Mungkin beberapa ada yang sudah pernah dengar atau yang belum, ya nanti kita coba sedikit singgung ya, apa itu sistem pakar, jaringan saraf tiruan, sistem penunjukan keputusan, dan sistem penguasai giliran. Dulu ketika saya kuliah pun, walaupun di elektor juga belajar yang mengenai sistem pakar, seperti apa, ada ANN, atau jaringan saraf tiruan, ada neurofazi. Biasanya dikelompokkan nanti dalam sistem cerdas. Nah, kalian bisa tuh orang informatika mengembangkan sistem pakar, atau sistem pengambil keputusan, atau penunjukan keputusan. Sistem informasi grafiknya bisa terus dikembangkan dan bisa dijadikan sebuah, kalau ke level S1 berarti kan dijadikan skripsi ya, tugas akhir. Nanti kan bisa kembangkan. Banyak sistem pakar, misalkan kalau di bidang biomedik, dulu dosen saya ada pakar di bidang biomedik, beliau terus mengembangkan sistem pakar gitu. Jadi ketika ada data sampel darah dengan diameter tertentu, dengan kepadatan tertentu, nanti akan munculkan, oh ternyata keadaan dia terkena penyakit darah bagian apa. Atau ketika sistem pakarnya untuk mengecek dari penyakit mata nih. Jadi kan kalau waktu dulu saya lihat demonya itu adalah mata seorang difoto, lalu nanti akan ada image processing-nya, lalu dilihat itu dikeluarkan, kira-kira keputusan dengan lingkaran diameter seperti itu gitu ya. Lalu yang bagian ketutup berapa persen, kira-kira pada mata itu berapa. Nanti kan yang memunculkan dan mengolah itu sistem pakar. Si pengembangnya tinggal yang ngebuat aja tampilan seperti apa munculnya, lalu juga input seperti apa. Lalu ada jaringan saraf tiruan, ya, nanti biasanya kalau jaringan saraf tiruan itu nanti dikasih data uji gitu ya. Contohnya kalau yang pernah akses data listrik, pembebanan listrik itu ya, bahwa sistem kebutuhan listrik itu setiap tahun akan terus berubah. Bisa naik, bisa turun tergantung dari riwayat pembelian dan penggunaan listrik oleh konsumen.
Nah, bagaimana cara kita menentukan dan memprediksi kebutuhan listrik bulan depan atau tahun depan itu seperti apa? Nah, caranya adalah dengan memasukkan data uji dari riwayat pemakaian listrik. Nah, itu disebut dengan saturan. Jadi ada namanya itu data uji dan juga apa ya biasanya ya? Data uji itu misalnya riwayat data gitu ya. Misalnya saya juga sudah lama nggak otak-atik ya dengan sarjana. Nah ini selain tadi kan contohnya kesehatan, ternyata ketika kalian uh, apa nih beberapa orang ya ada yang main di saham, nah, itu kan bisa lihat tuh kira-kira dari saya nggak begitu paham sahamnya, kira-kira dari perusahaan A misalkan ya dari riwayat 1 bulan ke belakang itu kira-kira nanti ke depannya itu seperti apa gitu, apakah dia akan naik atau turun. Nah, saya juga kurang paham sistem saham seperti apa. Jadi bisa tuh kalian gunakan dengan menggunakan jaringan saraf kedua. Lalu sistem penunjang keputusan juga hampir-hampir mirip ya, untuk membantu manajer mengambil keputusan. Kira-kira dari data-data sebelumnya, lagi-lagi ini berbicara masalah data-data yang masuk ya. Kira-kira dari data 1 bulan nih, keputusannya nanti dari sistem akan menampilkan apakah pekerjaan dipending gitu ya, atau pekerjaan lanjut dikembangkan atau semisalnya gitu kan. Nanti kan kita masukin tuh datanya, atau kita masukin keputusannya seperti apa. Nah dari data-data yang masuk, menurut sistem tuh kira-kira keputusan yang tepat itu seperti apa. Ternyata sistem mengeluarkan keputusan yang tepat, ya kita dan mengembangkan, menyimpulkan seperti apa bagusnya. Sistem informasi geografik, nah ini biasanya berkaitan dengan peta. Ini kalian bisa manfaatkan juga untuk skripsi, biasanya bisa. Lalu untuk tabel dan deskripsi, input dari level fungsional adalah data bervolume tinggi, prosesnya adalah model sederhana, outputnya laporan ringkas, usernya manajer tingkat menengah, pengambilannya semi terstruktur ya, jadi nggak terstruktur banget. Contohnya membuat anggaran tahunan, ya, bisa gunakan sistem pakar, jaringan saktiruan, penunjang keputusan, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada level manajerial. Pada level manajerial gitu ya, tentu perencanaan ya, kalau tengah ya, bisa 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Nah kalau jangka panjang itu ya panjang banget, bisa misalkan 1 dekade, sekitar 10 tahun sih, atau 20 tahun gitu kan. Nah, itu seperti apa? Perencanaan strategik dan pemecahan masalah. Jadi pada level manajerial, kira-kira 1 tahun ke belakang ini seperti apa sih? Apakah pada tahun berikutnya atau jangka panjang ini bagusnya seperti apa setelah data-data yang masuk? Oke, contohnya adalah untuk tujuan bisnis ke depan seperti apa? Itu pada level manajerial. Tentu nanti informasi yang diproses, sistem informasi yang ada, dia akan berbeda. Contohnya adalah rencana operasional 5 tahun ini, 5 tahun sudah dihitung jangka panjang ya. Dia tidak tidak terstruktur ya. Kemudian yang siapa sih yang ngotak-atik dari level manager itu adalah seorang manajer. Inputnya adalah data menyeluruh. Jadi kan tadi saya terangkan ya, data keuangan masuk, data pemasaran masuk, data pengembangan perusahaan masuk, semua masuk datanya terkumpul jadi satu. Lalu nanti yang mengaksesnya adalah seorang manajer, kira-kira dari bagian-bagian sistem informasi yang ada ke depannya seperti apa. Atau outputnya adalah proyeksi. Lalu yang kedua, informasi, klasifikasi sistem informasi berdasarkan aktivitas manajemen. Ini ada gambar contohnya e-learning atau e-kampus kalau di Pelita Bangsa ya. Nah, ini merupakan bagian dari akademik. Jadi manajemennya adalah manajemen akademik. Ada beberapa bagian lagi untuk sistem informasi berdasar aktivitas manajemen. Yang pertama adalah perbankan, akademik, kesehatan, asuransi, dan perhotelan. Ini saya tekankan sekali lagi, ini adalah literatur yang dibuat oleh Tata Sutapra. Mungkin ada literatur lain yang ternyata menyebutkan aktivitas manajemen akan bertambah atau tidak tergantung dari literatur yang kalian baca. Jadi intinya pada aktivitas manajemen,
Kalau misalkan organisasi itu manajemennya sudah berbeda, maka nanti sistemnya sudah berbeda. Nah, di sini kan ada perbankan, akademik, kesehatan, asuransi, dan perhotelan. Oke. Nah, buat orang yang mau mengembangkan nih, misalkan manajemennya kalian mau deh buat tugas akhir tentang pengembangan dari sistem informasi kesehatan. Ada tuh perusahaan yang atau startup yang fokusnya untuk membuat sistem informasi kesehatan. Tadi saya sudah lihat muncul nggak ya di bawah. Bukan. Oke, jadi ada itu sistem informasi khusus untuk kesehatan. Jadi nanti sistem informasi ini biasanya dibeli oleh rumah sakit ataupun puskesmas. Ternyata bermanfaat ketika kalian mengembangkan manajemen sistem informasi kesehatan. Jadi fokus hanya pada kesehatan. Lalu akademik. Akademik kalau tingkat sekolah itu ada JIBAS ya, sistem informasi JIBAS. Oke. Jadi kan kalau Unif mungkin ada ya, ada timnya sendiri untuk mengembangkan sistem informasi. Tapi kalau sekolah, gitu, SMA, SMP, dan SD, itu biasanya dia atau organisasi sekolah tersebut, dia membutuhkan sistem informasi yang dia beli dari pihak ketiga. Nah, itu kan pihak ketiga ini membuat tentunya sistem akademik dan terus mengembangkan sistem-sistem akademik sesuai dengan kebutuhan sekolah yang membelinya. Berarti manajemennya akademik ada nanti khusus apa aja sih kira-kira yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut ke sistem. Nah, di tujuan SI di perusahaan bisnis ada 3, penggunaan operasional, lalu produk jasa dan model bisnis baru, lalu kelangsungan usaha. Nah, di sini, ya, Zan ya, nanti lanjut ya. Pertama adalah yang paling penting untuk SI, kenapa perlu pada perusahaan, itu adalah ada pengembangan layanan baik dari jasa maupun dari model bisnisnya itu seperti apa. Dulu ketika kita berpikir bahwasannya bank itu nggak akan mengembangkan yang namanya mobile banking. Pada akhirnya sekarang kan semua sudah serba digital. Maka ada nanti mobile banking atau internet banking kalau di website. Dulu internet banking nggak ada yang namanya pengisian atau top up OVO, GoPay, dan semisalnya. Mulai sekarang tuh ya, ada OVO, GoPay, dan cashless lainnya yang bisa kita top up dari bank. Pada akhirnya, kalau misalkan sistem informasi bank tersebut mau terus dipakai oleh customer, tentu dia harus mengembangkan hal tersebut gitu kan. Maka kalau kalian lihat di mobile banking kalian atau internet banking kalian, nanti akan ada di situ pengisian top up OVO atau juga pembelian listrik. Dulu nggak ada tuh pembelian listrik lewat internet banking, buat apa? Gitu ya. Ternyata setelah pengembangan listrik menggunakan token, perlu juga tuh kira-kira biar bank itu dipakai terus pada akhirnya dan dia memanjakan atau memberikan kenyamanan customer gitu kan. Maka dia kembangkan sistemnya untuk menambahkan tabel atau kolom untuk membeli token listrik. Ini adalah jasa bisnis baru. Langsungan usaha tentu ya, karena kan nanti kalau dia terus dipakai oleh customer, usaha perusahaan tersebut akan terus stabil dan bahkan bisa berkembang. Nah, ini pada bagian perbankan ada beberapa contoh. Jadi kalau di perbankan itu nanti tentu perlu adanya, kalau kalian mau mengembangkan sistem informasi perbankan, tentu akan ada nanti tuh pertama login ya, karena memang nggak mau nih seorang customer itu datanya dia mudah diakses oleh orang lain. Maka di dalam sistem login ini kalian mengembangkan tuh selain nama itu apa sih, passwordnya seperti apa, lalu perlu captcha atau coding nggak gitu kan ya. Karena nanti keamanan sistem ini perlu diperhatikan pada sistem perbankan. Lalu di dalam sistem perbankan yang paling penting pertama ya memang jelas ya transfer, lalu juga ada pengambilan uang misalkan ya, atau pembelian gitu kan, atau juga pembuatan rekening baru ya, dan semisalnya. Nanti akan ada beberapa hal yang kira-kira standar membuat sistem informasi perbankan. Oke, kemudian gitu ya, ini contohnya ternyata
kalau kita lihat kan sistem informasi perbankan itu nggak melulu soal transfer. Ternyata di sini ada beberapa perbankan itu yang bisa di dalam sistem informasi bank itu dia bisa membeli reksadana itu saham bukan sih? Saya kurang paham sih. Atau ada yang tabung emas. Padahal kan ya buat apa gitu? Nah, bank mengurus emas. Nah, tapi ternyata ada beberapa customer itu yang ternyata aktivitasnya adalah menabung emas. Padahal sebenarnya sih kalau menurut saya nabung emas juga nggak bagus, mending beli langsung gitu. Nah, si customer tuh butuh nabung emas. Bagaimana dia caranya mendapatkan sistem informasi yang aman dan mudah pengaksesan? Ada tuh beberapa bank yang akhirnya membuat sistem atau bagian pembelian emas atau menabung emas. Jadi di situ ada kartu kredit, lalu ada transfer, ada pembelian token atau pembayaran tagihan dan semisalnya. Oke. Nah, nanti di layanan online banking itu ada beberapa produk layanan yang menjadi standar. Pertama adalah paket SW-nya gratis. Lalu paket software keuangan tentu ya harus ada. Lalu dia ke semua software itu dapat diakses kayak tadi kan, dia bisa beli saham, bisa beli emas, bisa bayar token, bisa bayar tagihan dan lain sebagainya. Dia akan ada standar-standar dari perbankan. Lalu selanjutnya ada ini akademik ya, manajemen akademik. Ini ada beberapa hal yang perlu ada di sistem akademik. Pertama, biro administrasi akademik nanti membutuhkan apa aja. KRS online itu biasanya kalau saya bilang mahasiswa ya. Jadi anjungan mahasiswa itu membutuhkan seperti apa sih? Lalu anjungan dosen, penerimaan mahasiswa baru tentu nanti akan ada sistem sendiri. Lalu pembayaran SPP dan honor dosen nanti masuk keuangan. Nanti akan ada pengelolanya adalah orang-orang keuangan. Yang mengaksesnya adalah orang-orang keuangan. Kalau SPP ya mahasiswa yang mengakses. Kalau dosen ya tadi dosen yang mengakses. Lalu selain itu ada modul informasi eksekutif. Ini minimal ketika kalian mau membangun sistem informasi akademik. Kemudian selain itu layanan-layanan yang dapat dikembangkan pada sistem informasi akademik, pertama updating sistem sesuai standar Dikti ya. Jadi misalkan Dikti ke depan pengen mengembangkan harus ada apa sih di sistem informasi akademik. Maka dalam sistem informasi akademik terus, seorang engineer atau pengembang dari sistem informasi harus bisa mengupdate sistemnya. Lalu penyelesaian sistem, lalu migrasi database, ekspor maupun import dalam data Excel. Jadi ini yang penting ya, memang di dalam sistem informasi itu, database itu penting, dijaga, bisa diakses dengan mudah, bisa disimpan dengan aman, bisa di-update dengan aman juga. Dan aman dan nyaman. Aman, efektif, efisien. Maka pengembang sistem harus memperhatikan hal migrasi database. Oke. Ini sedikit ya, jadi kita nanti akan lanjut karena masih lama waktu ya. Di bagian akademik. Lagi yang mau join? Oke, tadi yang mau join langsung aja join, yang belum absen saya inkan kasih waktu untuk absen. Ya nggak apa-apa, yang penting absen aja. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya sedikit untuk klasifikasi sistem. Ini yang tadi kan kita bahas akademik.
Ada beberapa hal yang harus perhatikan ini menurut standar dari Dikti. Ya. Kalian mau mungkin nanti akan ada dari kalian kerja membuat startup, mengembangkan sistem akademik. Terus ada atau operator. Tentu pengembangan sistem itu bukan orang yang ditekankan lagi ya. Pengembang sistem itu bukan orang yang mengoperasikan dari sistem. Ya. Jadi ketika pengembang membuat sebuah sistem informasi, maka dia harus user friendly. Caranya bisa nanti dicoba dulu. Dilatih operator-operator yang ada. Nanti diserahkan aja ke operator. Biar operator yang mengoperasikan, biar operator yang nanti mendata atau menggunakan sistem dan semisal. Jadi pengembangan sistem udah sampai situ. Lalu garansi sistem, maintenance, dan layanan pendampingan. Nah, buat orang-orang yang nanti mau membuat startup tentang pengembangan sistem akademik, ini sebenarnya buat kalian juga sih. Harusnya berikan layanan garansi sistem, misalkan sistemnya error. Karena memang yang dibutuhkan oleh organisasi akademik itu, kan terkadang terjadi error tuh. Harapannya adalah ketika ada error, si pengembang sistem itu mudah. Gitu ya, mudah maintenance-nya, mudah di update-nya, mudah diperbarunya, dan lain sebagainya. Karena biasanya ketika kalian akan berbisnis atau kalian nanti ke depannya akan mengembangkan bisnis sistem informasi, biasanya sistem informasi itu tiap tahun disewa gitu atau dibayar. Jadi bukan yang sekali beli terus udah nggak bayar. Oke, gitu ya. Maka nih biasanya menguntungkan sih buat orang yang mengembangkan sistem informasi. Oke, kita lanjut sedikit ya, masih ada 6 menit. Oke. Nah, kemudian untuk tadi kan ada beberapa yang harus dibuat minimalnya atau standar dari Dikti. Nah, ini contohnya, ini lagi-lagi harus ada sistem login ya, karena kan kita mau sistemnya itu aman. Jadi nggak mungkin satu mahasiswa mengakses lebih dari 2 sistem. Nah, ini ada biodata mahasiswa, kuesioner, ada transkrip, lalu ada ini kecil sih, finance tentang keuangannya mahasiswa, lalu ada transkrip nilainya. Ini kan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke, lalu tentang sistem informasi kesehatan ada beberapa yang mencakup dari sistem informasi kesehatan. Pertama adalah informasi geografis, lalu dinas kesehatan, lalu surveillance penyakit, informasi kewaspadaan pangan, informasi kesehatan pada saat bencana, e-learning, sistem informasi pendidikan, tenaga kesehatan, lalu ada sampai di situ distribusi spasial kasus malaria. Ditambah saat ini kan ini ya lagi COVID ya, nanti di sistem informasi kesehatan maka perlu adanya perkembangan dari COVID-19. Beberapa hal mencakup dari sistem kesehatan. Nah, sistem kesehatan ini kenapa harus dibuat? Harapannya adalah kemudahan bagi penggunanya, user. User di sini tergantung apakah dia berperilaku sebagai pasien atau sebagai tenaga kesehatan atau sebagai administrasi. Nah, ini kalau misalkan kalian mau mengembangkan sistem untuk pasien, nah ini ada beberapa hal yang kalian lakukan. Pertama adalah invoice jaminan, ada modul billing atau kasir, ada rekam medis, radiologi, farmasi, laboratorium, jasa dokter, marketing, dan rawat inap. Nah, biasanya yang enak tuh di sini nih, karena mau yang penting ya, karena mau mengembangkan sistem informasi kesehatan, pengennya itu pasien bisa tahu nih tiap hari dia sudah mengeluarkan duit berapa atau biaya. Penting ya, karena keluhan dari pasien gitu kan ya. Biasanya mereka tiba-tiba ketika masuk rumah sakit itu di akhir ditagih banyak banget nih. Dan dia nggak bisa mantau tiap hari itu berapa kenanya. Atau harus bolak-balik meja kasir, kan ribet ya. Mending dibuat aja sistem informasi kesehatan. Dia dengan menggunakan handphone,
masuk ke website tentang sistem informasi kesehatan, dia akses, tiap hari dia bisa mantau update keuangannya berapa. Selain itu juga update misalkan kira-kira dokter itu hari itu ada nggak untuk merawat dia. Karena kalau nggak ada kan bisa nih nanti dia ngatur dengan dokter lain. Atau kira-kira buat mengurangi malpraktek gitu kan ya. Kira-kira dokternya itu yang tersedia ahli atau enggak. Karena kan kalau misalnya nggak ahli, kalian bisa pending nih operasinya. Terus misalnya. Nah inilah manfaat dari sistem informasi kesehatan. Memberikan kemudahan bagi usernya. Lalu pada sistem asuransi ini juga manajemennya dan manajemen asuransi di situ karena asuransi berkaitan dengan biasanya ini ya pasal-pasal ya, maka perlu nanti ada tentang kebijakan, ada asuransi butuh premi, ada pemegang polis. Saya nggak karena saya ikut asuransi, saya nggak betul paham ya apa. Yang penting nanti pada sistem informasi asuransi ada hal-hal yang harus kalian buat. Pertama modul policy gitu ya, ada premi, pemegang polisi, ada agen atau kemudian ahli waris, tertanggung, ada modul uang pertanggungan, nilai tunai, masa luasa, dan premi batal. Kita akan kembangkan sistem informasi asuransi. Lalu manajemen perhotelan di sini, manajemen perhotelan itu dibagi beberapa level ya. Ini mirip dengan tadi level fungsional organisasi. Pertama ada level paling atas, top manager, gitu kan. Ini dia membutuhkan apa? Membutuhkan pokoknya sistem informasi itu bisa mengambil keputusan untuk pengembangan perusahaan jangka panjang. Oke. Tadi tidak terstruktur ya. Setiap tahun dia pokoknya pengembangannya itu berbeda-beda. Lalu pada level menengah, ini kebutuhannya adalah bersifat jangka menengah. Relatif lebih pasti, pelaksanaan kebijakan dan perencanaan taktis, lalu laporan relatif. Lalu yang terakhir ada level bawah, yaitu tadi. Level bawah ada perhotelan biasanya untuk misalkan untuk kalau di bagian depan itu customer apa bagian depan bagian itu ya yang resepsionis resepsionis dia membutuhkan sistem informasi yang dia butuhkan di sistem informasi yang ada itu dia pokoknya cukup membutuhkan input data data pengunjung, input nomor hotel yang kosong atau nomor kamar yang kosong, lalu juga ada kolom atau tabel yang sudah check out gitu ya. Dia nggak membutuhkan nih pada resepsionis, dia nggak membutuhkan resepsionis yang di depan ya terutama ya. Kalau yang bagus gitu ya, dia nggak membutuhkan nih data-data apa istilahnya ya, perawatan dari fasilitas-fasilitas hotel. Jadi nanti akan ada orang-orang tersendiri yang ngadepinnya atau yang dia aksesnya itu adalah sistem informasi perawatan fasilitas. Oke. Dan orang-orang yang menghadapi sistem informasi perawatan fasilitas, dia nggak butuhkan data pasien buat apa. Justru malah dicurigain kenapa orang-orang teknisi gitu ya, dia membutuhkan data pasien buat apa? Nggak guna gitu kan. Malah harus curigain. Siapa tahu malah dia mau berbuat jahat pada pengunjung. Kan nggak boleh ya. Jadi itu level bawah. Lalu terakhir ada sistem informasi berdasar fungsionalitas bisnisnya. Jadi fungsi-fungsi bisnisnya. Ada akuntansi. Ini sebagaimana literatur yang saya baca. Jadi kalau ada literatur lain, yaitu berarti pendapat lain ya. Pertama, fungsionalitas bisnis ada akuntansi, keuangan, manufaktur, pemasaran, dan SDM. Oke. Tujuannya adalah di sini menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok, lalu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, ini yang sering ya, untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan. Lalu yang terakhir adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, lagi-lagi pengambilan keputusan. Nah, di bagi kelima, di sini ada akuntansi, keuangan, manufaktur, pemasaran, dan SDM. Nah, ini hanya beberapa contoh ya. Berdasarkan bisnis akuntansi, di sini ada sebuah startup yang mengembangkan sistem informasi akuntansi. Itu ada fitur barang, stok barang, produksi, penjualan, pembelian, akunting, penggajian, dan kolaborasi. Nah, ini kan, ini startupnya tuh, kalian lihat ya. Setiap bulan
700.000 masuk ke dia. Kalau misalkan ada 10 customer dari dari ini ya, dari sistem informasi account ini, berarti dapat 7 juta per bulan. Kalau ternyata dia punya 170 juta satu bulan, kan ya? Karena kan dia harus sewa sistemnya. Oke. Nah, ini untuk RIS tadi apa saya baca ya? SDM, nah itu ya, kalian lihat ya di situ ya. Nanti kalian kalau mau akses atau kalian mau mengembangkan sistem, terus kalian mau lihat-lihat sistem informasi SDM, kalian bisa lihat. Nah, di SDM, bagian SDM ini tentu yang dibutuhkan adalah biasanya nanti data-data itu ya, apa sih istilahnya? Bukan kelayakan, kesenjangan dari pegawai. Misalkan di SDM ini dibutuhkan pegawai-pegawai itu tepat waktu, jadi data-data dia presensi kapan, lalu data-data kebutuhan gaji gitu ya, lalu data-data tunjangan, lalu data ranking atau apa istilahnya, perkembangan dari SDM seperti apa. Nah, ini di sistem informasi yang bekerja di dalam SDM. Contohnya ini ya, ada talenta. Oke. Lalu yang manufaktur, pemasaran, dan keuangan seperti apa? Berarti akan ada contohnya lagi. Untuk yang keuangan ya, taruhlah yang keuangan nih. Kan keuangan biasanya tentang, jadi keuangan sama akuntansi sebenarnya saling berkaitan. Cuman di keuangan, gitu ya, kalau di akuntansi nanti lebih kepada akuntan ya. Kalau keuangan contohnya ya itu tadi, ada uang masuk seperti apa, uang keluar, lalu juga uang keluar untuk apa aja, uang masuk dari mana aja, lalu siapa yang ngambil, gitu, atau sudah dikirimkan kemana aja nih uang. Sistem manufaktur ini kalau saya lihat di literatur itu lebih kepada sistem-sistem yang mengembangkan bahan mentah menjadi bahan jadi. Ini biasanya dipakai di perusahaan ya, sistem informasi manufaktur. Lalu sistem informasi pemasaran ya tadi. Jadi misalkan ya, di dalam perusahaan tersebut dia butuh data customer pada bulan ini itu dari kelompok customer apa ya. Misalkan yang biasanya lebih penting untuk membutuhkan sistem pemasaran itu di bank ya. Misalkan pada bulan ini gitu, bank itu biasanya peminjaman sih. Bank itu pada bulan ini siapa aja sih yang meminjam, kelompok masyarakat apa nih yang sering minjam pada bulan tersebut. Maka nanti seorang manajer ya, atau tadi yang asisten manajer gitu, dari data-data kelompok peminjam pada bulan tersebut, tentu dia akan mengambil keputusan nih. Oke, bulan depan, pokoknya karena bulan lalu itu banyak kelompok masyarakat yang meminjam uang adalah dari kelompok A, B, dan C, maka kalian fokuskan pada bulan depan iklannya nanti gitu ya. Atau bukan iklan juga. Atau nanti tujuan pemasarannya pada bulan depan ya untuk kelompok A, B, dan C. Kenapa kok nggak, misalkan ya, kenapa kok nggak kelompok D dan E? Saya nggak menyebutkan kelompok secara spesifik ya. Kenapa kok nggak kelompok D dan E? Karena dilihat dari data sebelumnya, kita masih bisa menentukan nih kalau dari kelompok ABC. Kenapa kita nggak fokus aja pada ABC? Ternyata setelah lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, oh ternyata mulai menurun nih. Tapi ada kelompok D dan E yang mulai banyak, karena taruhlah gitu ya, pada bulan tersebut, apa nih, kelompok petani lagi membutuhkan dana untuk panen. Maka nanti pada bulan tersebut, fokusnya iklannya atau fokusnya pemasaran khusus untuk petani, walaupun mereka masih menerima kelompok lain. Itulah seperti untuk sistem informasi berdasarkan fungsionalitas bisnis. Nanti kalian mau mengembangkan sistem informasi berdasarkan fungsionalitas bisnis seperti ini. Apakah ini digunakan untuk pemasaran? Apakah untuk SDM, keuangan, ataupun akuntansi? Jadi seperti itu ya. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum saya cukupkan ya? Karena ini sudah selesai. Silakan.
Kalau lanjut bilang lanjut, kalau cukup bilang cukup. Kalau cukup nanti saya ambil kesimpulan. Silakan. Lanjut, Pak. Lanjut. Yang lain lanjut atau cukup?